Tinggalkan rumah ini untuk masuk ke seminari menengah Santo Rafael Oepoe di Kupang. Opa saya atau yang biasa saya panggil Bapak, atau yang orang kapan kenal sebagai Bapak Ratu, Bapak Hoa, sambil berdarah air mata memberikan saya sebuah rosario sambil berkata, pergi dan sekolah baik-baik, sekolah sampai selesai. Kalau tidak selesai, jangan masuk rumah ini lagi. Pesan itu membuat sangat takut, tapi juga terharu. Terharu karena harus meninggalkan rumah tempat saya bertumbuh. Dan sangat takut karena kalau gagal maka jelas tidak boleh masuk lagi ke rumah. Tidak boleh kembali ke rumah. Ini memang wajar untuk anak sekecil itu. Waktu itu umur 14 tahun. Kecil. Bertahun-tahun kemudian setelah melalui berbagai dinamika pembentukan hidup di seminari, saya sadar dan sangat yakin apapun kondisi seorang anak, baik atau buruk, sukses atau gagal, kerinduan terbesar adalah pulang ke rumah. Rindu terbesar seorang anak akan rumahnya hanya dibayar tuntas dengan pulang. Pulang kepada bapak dan mama. Pulang kepada tanah, air, batu dan hutan tempat lahir, hidup dan bertumbuh. Setelah kurang lebih 13-14 tahun berlalu, hari ini saya pulang. Pulang ke rumah. Pulang dengan tetap mengingat pesan pulang. Pesan bapak dan mama, pesan keluarga, pesan tanah, pesan dari air, pesan dari batu, dan pesan dari hutan. Tetap menjadi seorang anak yang menghormati keluarga, tetapi terlebih sebagai imam yang mempersembahkan kurban ekaristi di dalam pribadi Kristus dan atas nama gereja. Kini saya bukan lagi anak bapak dan mama saja, bukan juga anak keluarga saja. Kini saya anak dan pelayan gereja, anak dan pelayan semua orang, anak dan pelayan semua orang. Saudara-saudara terkasih, perjalanan 13 tahun pendidikan dan pembinaan di rumah formasi hanya mengungkapkan sebagian kecil dari perjalanan panjang saya ini. Bagaimanapun juga, saya tetap mengingat awal perjalanan ini. Awal mula saat cita-cita menjadi imam mulai bertumbuh dan bersemi di kapan yang dingin tetapi indah dan subur ini. Pantas saya sebut dengan penuh hormat orang-orang yang dengan cara masing-masing menjadi perpanjangan tangan Tuhan menabur benih panggilan itu. Pertama-tama dan teristimewa, mama saya yang terkasih, Mama Florida Tadesik,
dan di dalam seluruh perjuangan hidup dan bangsa. Dengan doa dan segala keterbatasan dan dengan hati yang merenungkan banyak hal, dalam mengikhtiarkan putra sulungnya, buah darah dan dagingnya yang pertama untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan ketika saya masih di dalam kandungan. Terima kasih untuk Tuhan. Sambil tidak melupakan bapak saya orang yang sederhana, bekerja keras, beras, tetapi juga dikenal sebagai bapak pergaulan oleh teman-teman. Karena profesinya sebagai seorang supir travel Kupang kapal, Kupang sore. Saya yakin dan percaya, bukan karena doa-doa saya, tetapi karena doa mama dan bapak, saya berdiri di sini sebagai imam. Juga yang sangat saya cintai dan istimewakan, opa dan oma, yang saya sebut sebagai bapak dan mama juga. Bapak Christian Tanesip dan mama Christina Lapebesi. Juga almarhum Mama Maria Dolorosa Oemata. 3 orang yang mendoakan, merawat, membesarkan, mendidik, dan membiayai hidup dan pendidikan saya. Tepuk tangan untuk mereka. Dengan penuh kasih dan sayang mereka berjuang dengan keringat dan air mata, telah mengantar saya pada imamat ini. Kapan ke Kupang banyak kali ya. Bapak saya, Bapak Chris, ya walaupun lihat mungkin punya toko, tapi dalam perjalanan ke Kupang banyak kali tidur di hutan. Bukan tidur di rumah atau tidur di hotel, tidak. Tidur di hutan, di jalan. Seorang pekerja keras, tetapi orang beriman. Yang saya cintai, istimewakan dan banggakan juga, Mama Vera dan Bapak Somli, Kiuriki dan Kimego, Kio Adi dan Kimein, Kio dan Kimei, Kimelani, Bapak Feli dan Mama, Bapak Ebet dan Mama, Bapak Leonidas dan Mama. Saudara-saudara kandung dari Bapak dan Mama saya, beserta seluruh saudara sepupu saya. Dan secara istimewa yang saya cintai dan saya banggakan 2 saudara terkasih saya, Diki Alfredo Tanesip dan Maria Dolorosa Kristanti Beno, yang dalam suka dan duka selalu berbagi dengan saya. Mereka berdua adalah kaki kiri kaki kanan, tangan kiri tangan kanan, mata kiri mata kanan. Tanpa mereka berdua saya tidak bisa berdiri. Terlebih saya juga mengingat almarhum Bapak Alexander Franciscus Karel Oemata, almarhum, dan Mama Helena Eva Parera, atau yang biasa kami sebut Bapak Tuang dan Mama Tuang, salah satu keluarga awal yang menjadi cikal bakal Paroki Santa Maria Immaculata Kabar. Mereka telah mewariskan iman yang begitu luar biasa, dan hari ini buah ketaatan iman, kasih dan pengharapan mereka telah berbuah dalam diri saya, turunan pertama yang menjadi imam dari Bapak F.K. Oemata dan Mama Helena Pereira. Terima kasih untuk cinta kasih, keteladanan dan kesaksian iman yang luar biasa. Dua halaman lagi. Tidak lupa juga saya mengenang imam-imam yang berjasa di dalam hidup dan perjalanan panggilan saya.
Romo Agustinus Pereira almarhum, pastor pembaptis yang namanya menjadi nama tengah saya. Romo Dominikus almarhum, dan Frater Top kala itu Frater Christophorus Romuda, Romo Bob. Dan dari mereka benih dan inspirasi panggilan itu pertama kali lahir. Juga Romo Antonius Sutar Ceduka almarhum yang bersedia memberi rekomendasi awal ke seminari. Dan yang saya banggakan, Romo Franciscus Saverius Paul, Romo dan juga Kio, yang waktu itu sebagai frater mengantar saya masuk ke seminari dengan motor King lewat naik mata, turun-turun di naik mata, pesan dari Romo Faris waktu si frater, jangan bikin malu-malu, lu keluar gigi rubuh. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk semua doa, cinta dan dukungan bagi saya. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya dengan rendah hati dan dari lubuk hati terdalam mengucapkan limpah terima kasih kepada semua orang yang berkehendak baik, turut serta di dalam mendoakan dan mengulurkan tangan kasih pada saya. Terima kasih. Yang pertama, kepada Bapak Uskup Agung Kupang yang telah menerima saya untuk ditabiskan sebagai diakon dan imam untuk Keuskupan Agung Kupang. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Uskup Emeritus Monsignor Petrus Turang yang telah menerima dan membiayai masa pendidikan dan pembinaan saya. Yang ketiga, keluarga yang telah melahirkan, mendoakan, dan mendukung saya sampai pada saat ini dan tentu seterusnya, tidak hanya hari ini, seterusnya. Para imam yang telah mendoakan dan mendukung saya, terutama dalam masa-masa formasi dan seterusnya. Tidak hanya di formasi, tapi seterusnya. Tadi Romo katakan, sampai mati bersaudara. Yang kelima, panitia yang telah mempersiapkan perayaan pada hari ini yang sangat luar biasa dan tidak pernah terbayangkan oleh saya. Di bawah pimpinan Maestro Bapak Samuel Tansia Kumsang. Saya mengikuti secara senyap melalui grup WhatsApp panitia. Ada 2 grup WhatsApp. Semua bekerja dengan keras. Walau hujan dan kabut bulan Desember yang begitu ngeri, air tergenang di mana-mana, tetap memberikan waktu, tenaga dan perhatian yang tulus. Salah satu yang bisa saya balas selain doa dan berkat adalah pikul pinang kering 1 karung dari Alor, dihempas badai dan gelombang laut sampai pingsan di Selat Ombai, supaya semua yang terlibat selama persiapan bisa makan sirip pinang yang enak. Kaitannya pinang itu masih ada setengah karung. Kamu tidak makan sampai harus kamu lihat. Nanti ada Romo Yonas yang mau minta. Keenam, terima kasih untuk seluruh petugas liturgi, kor, ajuda. Kemarin saya datang Romo Menes ke beritahu bapak-bapak. Penampakannya memang seperti preman, tapi mereka ini tanam kaki di perahu kapal. Tepuk tangan untuk kor dari wilayah Paus Sergius II. Terima kasih untuk kor baju merah. Untung hari ini tidak hujan, karena tadi pagi saya lihat di BMKG hujan kilat. Kalau kilat, hati-hati. Saya tidak bertanggung jawab kalau disambat. Terima kasih juga untuk semua pihak keamanan, kepolisian, TNI dari kabupaten sampai ke kecamatan. Terima kasih untuk
sound system dari Bapak Ardi Konai waktu penjemputan kemarin, wakil bupati terpilih, bahkan beliau juga yang menjadi driver untuk arak-arakan. Terima kasih untuk sound system ini. Tadi saya tanya dari mana, tapi karena banyak yang sibuk, itu dia punya nama sulit, tapi terima kasih. Yang akan buat kita goyang kaum Mary sampai pagi. Nanti Rob Mendes bisa tambah lagu yang lain. Kedelapan, terima kasih untuk pemerintah dari Kabupaten TTS, Kecamatan Molo Utara, dan mungkin dari kecamatan lain yang turut terlibat. Desa Ambesi, saya ikut di grup WhatsApp, saya lihat Bapak Desa, kami biasa bukan panggil Bapak, tapi kami panggil Om Novan, turun pasang saya di depan. Terima kasih. Dan mungkin aparat desa lain yang terlibat. Terima kasih untuk pihak pemerintah. Terima kasih juga secara khusus untuk tim pertahanan dapur. Meski hujan non-stop, tapi karena cinta dan dukungan mereka, kayu api yang basah juga tetap menyala. Mereka telah berjuang hingga tidak ada dari antara kita yang akan pulang dengan perut kosong dan keroncong. Terima kasih juga untuk yang hias altar. Tadi waktu geladi pagi saya tanya bunga-bunga ini dari mana? Mama Naben jawab, Romo ini bunga dari Motis Nanan. Hati-hati karena Taman Nasional ambil bunga dari situ kita dipidana. Tapi terima kasih karena ini persembahan mungkin juga dari leluhur untuk anak tanah di sini. Jadi dari Motis. Dia komplain lihat memang. Romo, lihat memang. Minta maaf, Romo. Dan juga ada satu teman saya yang dia sering bertanya-tanya, jalan ke kapan itu mulus atau tidak? Kita pesta itu becek atau tidak? Orang itu dari Ende. Berdiri. Lihat tanda baik-baik dia punya muka karena dia tugas di Siolais. Jadi dari yang soal tempat di cabang Siolais. Jangan kasih peri gigi. Yang terakhir, karena Romo Tommy katanya sudah lapar. Terima kasih untuk semua yang telah dengan tulus hati, tangan terbuka, pikiran dan kehendak yang baik telah terlibat dalam panggilanku sampai hari ini dan seterusnya. Dan seterusnya, penting itu dan seterusnya. Doa seterusnya, mungkin juga kirim makanan seterusnya. Ya, seterusnya. Dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi semua selalu ada di dalam hati saya setiap kali saya berdoa dan merayakan Ekaristi. Tuhan akan membalas kebaikan hati kalian satu persatu. Saudara-saudara terkasih, menjelang tabisan, salah seorang senior kami ada di antara kita menasihati saya secara pribadi, tetapi juga kami bersama-sama kurang lebih beberapa hal ini. Ingat, kalau sudah jadi imam, jangan sombong, yang pertama. Yang kedua, jaga persaudaraan. Yang ketiga, terima tugas sebagai bentuk kepercayaan, bukan karena hebat. Dan yang terakhir, imam tidak pernah akan kaya. Atas nasihat-nasihat ini, maka dengan rendah hati dan dari lubuk hati yang terdalam, saya mohon doakanlah saya supaya setia, konsisten dan komitmen sampai mati. Tuhan memberkati. Wis nenom nokan okok.